Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. 5 buah Yuan abadi kuno berwarna merah cerah langsung ditelan oleh Lindong dan masuk ke dalam perutnya. Buah Yuan abadi kuno, melihat pemandangan itu, Yao Ling sama sekali tidak terkejut. Ia justru menggelengkan kepala dengan tatapan meremehkan. Dasar bodoh, sepertinya kamu belum pernah melihat buah Yuan abadi kuno sebelumnya. Apa kamu tahu seberapa ganas energi di dalamnya? Menelan 5 sekaligus, bahkan aku belum tentu mampu menahannya. Kamu mungkin berpikir itu terlihat hebat, tapi sebenarnya hanya tindakan ceroboh. Bocah bodoh, Yao Ling tersenyum dingin. Dalam pikirannya, Lindong tidak perlu dilawan. Energi liar itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Su Lei, Luo Yi, dan yang lainnya juga menatap dengan ejekan, menunggu Lindong menderita. Benarkah begitu? Namun, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Kilatan cahaya hijau samar tampak di matanya. Energinya memang ganas, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkanku. Ia segera membentuk segel tangan. Energi besar mulai meledak dari tubuhnya hingga kulitnya memerah. Yao Ling tersenyum semakin dingin. Aku tak sabar melihatmu mati. Di dalam tubuh Lindong, formasi alam semesta kuno mulai berputar dan menekan energi liar tersebut. Energi merah yang ganas langsung terperangkap seperti dalam jaring raksasa. Kemudian, jimat batu misterius memancarkan cahaya hangat yang menenangkan kekerasan energi itu. Tak lama setelah itu, simbol leluhur melahap muncul. Kekuatan melahap yang mengerikan langsung menyerap seluruh energi liar tersebut, mengubahnya menjadi energi murni yang bisa dikendalikan. Dengan bantuan 3 kekuatan itu, Lindong berhasil menekan energi dari 5 buah Yuan abadi kuno. Namun, ia tidak berniat menyerapnya sepenuhnya. Ia hanya membutuhkan dorongan kekuatan sementara. Energi besar itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menimbulkan rasa sakit di setiap pembuluh darah. Keterampilan naga terwujud surga hijau. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Lindong. Sisik-sisik naga muncul di dalam tubuhnya, memperkuat meridiannya dan menahan tekanan energi. Rasa sakit itu pun berkurang drastis. Lindong mengepalkan tangannya. Kekuatan luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Kini, ia sepenuhnya mengendalikan energi dari 5 buah Yuan abadi kuno. Meskipun hanya sementara, kekuatan itu cukup untuk menandingi Yao Ling. Sekarang, kalian siap. Lindong menatap mereka dengan senyum tipis. Wajah kelompok Yao Ling berubah muram. Mereka tidak percaya Lindong mampu melakukan hal seperti itu. Rasa takut mulai muncul di hati Yao Ling. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Niat membunuh langsung melonjak. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Namun Lindong tetap tenang. Kedua lengannya berubah menjadi lengan naga hijau yang dipenuhi kekuatan. Ia mengangkat pohon kuno Yuan abadi dan menghantamkannya ke depan. Serangan itu langsung bertabrakan dengan pukulan Yao Ling. Keduanya terpental mundur dengan kekuatan yang seimbang. Dengan bantuan 5 buah Yuan abadi kuno, Lindong kini mampu bertarung langsung melawan ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Lumayan juga, ucap Lindong santai. Namun Yao Ling tersenyum dingin. Jangan terlalu cepat senang. Sekarang aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia menciptakan tombak emas dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum serangan itu mengenai, Lindong tiba-tiba menghilang. Saat Yao Ling menoleh, 2 bawahannya telah dibantai dalam sekejap. Lindong tidak berniat melawan Yao Ling secara langsung. Targetnya adalah menghabisi semua pengikutnya terlebih dahulu. Ia bergerak seperti bayangan, membantai musuh satu persatu tanpa ampun. Langit dipenuhi hujan darah. Luo Yi, Su Lei, dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Yao Ling akhirnya benar-benar murka. Bocah kecil, hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan potongan. Raungan penuh amarah dan niat membunuh menggema di seluruh langit. Kekuatan Yuan yang besar dan liar menyapu keluar dari tubuh Yao Ling ke segala arah. Tatapannya dipenuhi keganasan saat ia menatap sosok Lindong di kejauhan. Tombak panjang di tangannya bergetar, lalu cahaya tombak raksasa sepanjang ratusan kaki melesat menembus udara, langsung menyerang Lindong dengan kecepatan kilat. Serangan itu begitu cepat hingga menutup semua jalur pelarian. Lindong terpaksa menghentikan serangannya terhadap musuh yang lebih lemah. Ia memutar tubuhnya dan mengayunkan pohon hitam di tangannya dengan keras. Benturan dahsyat pun terjadi.
Gelombang energi menyebar liar, membuat tubuh Lindong terdorong mundur belasan langkah sebelum akhirnya ia berhasil menstabilkan diri. Ekspresinya menjadi serius. Meski telah mendapatkan peningkatan kekuatan dari 5 buah Yuan abadi kuno, masih ada jarak kekuatan antara dirinya dan Yao Ling. Su Lei, Luo Yi, serang bersamaku. Yang lain, mundur dan segel area ini. Perintah Yao Ling dengan suara dingin. Ia sudah kembali tenang. Ia tahu bahwa anak buahnya yang lain tidak lagi berguna menghadapi Lindong dalam kondisi sekarang. Luo Yi dan Su Lei mengangguk. Keduanya segera bergerak, membentuk formasi segitiga bersama Yao Ling, mengurung Lindong di tengah. Serangan dimulai. Yao Ling memimpin dengan tombaknya, menusuk ke arah titik-titik vital Lindong dengan kekuatan yang mampu merobek pertahanan seorang ahli tahap Nirvana Yuan. Luo Yi dan Su Lei menyerang dari sisi lain, menciptakan tekanan besar yang mematikan. Lindong menyipitkan mata. Menghadapi 3 lawan sekaligus dengan kekuatan tinggi, sedikit saja kesalahan bisa berarti kematian. Ia mengaktifkan mata iblis sunyi. Cahaya abu-abu melesat dari dahinya, bertabrakan dengan serangan ketiganya. Namun karena menghadapi 3 arah sekaligus, kekuatan itu tidak cukup untuk menahan semuanya. Tanpa ragu, Lindong mundur seketika, lalu bergerak cepat menuju Su Lei. Di antara ketiganya, Su Lei adalah yang paling lemah saat ini karena luka sebelumnya. Su Lei mendengus dingin. Ia mengumpulkan kekuatan Yuan di telapak tangannya dan melancarkan serangan telapak dengan kekuatan brutal. Namun Lindong tidak menghindar. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, membentuk sisik naga yang melindungi seluruh tubuhnya. Ia justru maju dan menghantam langsung ke arah Su Lei. Benturan terjadi. Serangan telapak Su Lei langsung bertabrakan dengan tubuh Lindong yang dilapisi sisik naga. Namun kekuatan itu perlahan runtuh, tidak mampu menembus pertahanan tersebut. Sebaliknya, kekuatan benturan Lindong menghantam balik tanpa ampun. Tubuh Su Lei terpental mundur, wajahnya pucat saat darah segar menyembur dari mulutnya. Namun Lindong tidak berhenti. Ia merasakan serangan Yao Ling dan Luo Yi telah mendekat dari belakang, mengincar celah saat ia menyerang. Dalam situasi itu, Lindong justru mengambil keputusan berani. Ia memanggil lonceng naga hijau tak bergerak, menciptakan pertahanan besar di sekeliling tubuhnya. Serangan gabungan Yao Ling dan Luo Yi menghantam perisai itu dengan kekuatan dahsyat. Retakan langsung menyebar sebelum akhirnya perisai tersebut hancur. Namun Lindong memanfaatkan momentum itu. Ia melesat mundur, langsung menuju Su Lei. Wajahnya tenang, matanya dingin. Sudah berakhir. Su Lei mencoba bertahan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengaktifkan tubuh emas Nirvana hingga batas maksimal. Namun Lindong hanya mengangkat tangannya. Di telapak tangannya muncul sebuah roda cahaya emas kecil. Dalam sekejap, perasaan bahaya mematikan menyelimuti hati Su Lei. Ia bahkan tidak sempat menyelesaikan teriakannya. Roda cahaya itu melesat. Dalam satu gerakan cepat, leher Su Lei terpotong. Garis darah merah muncul perlahan, sebelum tubuhnya kehilangan kekuatan. Cahaya keemasan melintas sekejap. Tubuh emas Nirvana milik Su Lei yang sebelumnya tampak kokoh, kini hancur begitu saja, rapuh seperti tahu di hadapan kekuatan Lindong. Darah menyembur. Mata Su Lei dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia tak pernah menyangka, pertahanan yang telah ditempa melalui 8 kesengsaraan Nirvana bisa ditembus dengan mudah. Namun Lindong tidak peduli. Dengan satu genggaman, cahaya keemasan di tangannya menghilang. Kehidupan di mata Su Lei perlahan padam. Tubuhnya jatuh dari langit. Tanpa ragu, Lindong menangkapnya, lalu mengaktifkan kekuatan melahap di telapak tangannya. Untaian cahaya keemasan keluar dari tubuh Su Lei, satu persatu, lalu diserap sepenuhnya oleh Lindong. Setelah itu, tubuh Su Lei dilempar jatuh ke lautan pepohonan di bawah. Selesai sudah. Salah satu penjahat terkenal dari Blood Rock Grounds kini mati di tangan Lindong. Lindong mengepalkan tangannya pelan. Ia tahu, setelah melewati kesengsaraan Nirvana ke-7, seorang ahli akan memiliki jejak Yuan Spirit Ki. Jika dibiarkan, itu bisa menjadi masalah di masa depan. Karena itu, ia melahapnya sampai habis. Satu sudah jatuh. Lindong berbalik, menatap Yao Ling dan Luo Yi dengan senyum dingin. Wajah Yao Ling berkedut. Kau benar-benar membunuh Su Lei. Sementara itu, Luo Yi mulai gelisah. Jika Lindong bisa membunuh Su Lei, maka dia juga bisa menjadi target berikutnya. Lindong hanya tersenyum tipis.
Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Aura membunuh mulai memancar dari tubuh Yao Ling. Namun kali ini, dia tidak gegabah. Dengan suara dingin, ia berkata, "Aku meremehkanmu, tapi sekarang, semuanya akan berakhir." Tiba-tiba, Luo Yi mundur. Anggota lain juga menjauh. Mereka tahu, sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Yao Ling mulai membentuk segel tangan. Energi di sekelilingnya melonjak liar. Lindong, rasakan teknik elit gerbang Yuan. Tubuh terkutuk Yuan iblis. Tubuh Yao Ling membesar. Ototnya menggembung, pembuluh darahnya menonjol seperti ular. Pola hitam muncul di seluruh tubuhnya, seperti rune kuno yang hidup. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok raksasa penuh aura brutal. Tanpa peringatan, ia menghilang. Mata Lindong menyusut. Serangan datang dari belakang. Lindong berbalik dan menghantam dengan pohon Yuan abadi kuno. Benturan terjadi, namun kali ini, Lindong terdorong mundur. Kekuatan Yao Ling meningkat drastis. Sekitar 30% lebih kuat. Segel Yuan terkutuk. Serangan berikutnya datang, sebuah kepalan energi raksasa meluncur ke arah Lindong. Tanpa ragu, Lindong memanggil kekuatannya. Cahaya abu-abu meledak dari dahinya. Awan energi berkumpul, dan binatang huang raksasa muncul kembali. Ekor raksasanya menghantam serangan itu. Namun benturan tersebut tetap mendorong Lindong mundur. Ia berdiri di atas kepala binatang huang, lalu menggigit jarinya. Darah segar menetes dan ditekan ke mata binatang huang. "Kalau kau ingin habis-habisan, aku akan menemanimu sampai akhir." Energi berdarah menyebar. Aura mengerikan mulai bangkit. Roh binatang sunyi, pengorbanan darah.